mana sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melapor sendiri kewajiban perpajakan mereka. Untuk memastikan dan mengatur perjalanan sistem ini berjalan dengan baik, self-assessment system disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang dimana berisikan tentang Dirjen Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan suatu pengendalian ataupun kontrol dalam self-assessment system untuk memastikan wajib pajak bersedia untuk menyampaikan SPT dengan lengkap dan jelas. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pemeriksaan pajak. Teman-teman tahu nggak sih ada berapa tujuan pemeriksaan pajak? Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, tujuan pemeriksaan pajak itu ada dua. Yang pertama adalah untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua adalah untuk tujuan lainnya. Nah, menurut PMK 15 ada beberapa jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan secara lengkap, yang kedua adalah pemeriksaan secara spesifik, dan yang ketiga adalah pemeriksaan secara tertentu. Kemudian untuk pemeriksaan pada tujuan lain itu tidak dibedakan berdasarkan tipe. Yang pertama, pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan lengkap itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam pada seluruh pos-pos tertentu pada surat pemberitahuan objek pajak. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tertentu. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada sub-sub pos tertentu pada surat pemberitahuan objek pajak. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara spesifik pada pos-pos tertentu secara mendalam. Nah teman-teman, pemeriksaan ini ada jangka waktunya loh. Yang pertama adalah pemeriksaan lengkap dengan jangka waktu 5 bulan plus 30 hari kerja. Yang kedua, pemeriksaan terfokus dengan jangka waktu 3 bulan plus 30 hari kerja. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan spesifik dengan jangka waktu 1 bulan plus 30 hari kerja. Dan yang terakhir, pemeriksaan spesifik dengan koreksi data dengan jangka waktu 10 hari kerja plus 10 hari kerja. Nah, terdapat 3 kriteria yang merupakan alasan untuk dilakukannya pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, di dalam pemeriksaan rutin ini, wajib pajak dapat mengajukan restitusi pajak dan melaporkan kerugian fiskal di dalam SPT, serta mengajukan kompensasi kerugian. Nah, untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dapat dilakukan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan jika ada indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan analisis risiko. Dan pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan laporan. Nah, yang ketiga itu adalah pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain itu dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP, pemeriksaan dalam rangka pencocokan data untuk keperluan perpajakan lainnya, dan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan transaksi wajib pajak yang sedang diperiksa. Nah, untuk ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan jenis pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah satu jenis pajak, yang kedua beberapa jenis pajak, dan yang ketiga yaitu seluruh jenis pajak. Dan untuk ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak itu terbagi menjadi 4, yaitu satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian terpajak, dan tahun pajak, baik tahun lalu ataupun tahun berjalan. Nah, kemudian masuk ke jangka waktu pengujian yang dimana pemeriksaan lapangan itu diberikan jangka waktu paling lama selama 6 bulan, sedangkan kalau untuk pemeriksaan kantor itu diberikan jangka waktu paling lama 4 bulan. Nah, ada juga nih pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dimana pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor itu diberikan jangka waktu paling lama selama 2 bulan. Nah, terdapat standar pemeriksaan yang merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Nah, pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak harus memenuhi persyaratan seperti taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh tenaga ahli dari luar DJP yang ditunjuk oleh DJP.
Nah, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan pemeriksaan, yang dimana dalam pelaksanaan pemeriksaan ini terdapat beberapa standar yang meliputi pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan yang telah disusun. Temuan hasil pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari supervisor, ketua tim, dan anggota tim. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan bisa di kantor DJP, di tempat kediaman wajib pajak, ataupun di tempat lain yang menurut pemeriksa pajak itu perlu dilakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini dilaksanakan pada jam kerja dan jika diperlukan bisa dilanjutkan pada jam luar kerja. Dan pemeriksaan ini juga didokumentasikan dalam bentuk KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Nah, dan yang terakhir itu ada standar pelaporan hasil pemeriksaan, yang dimana standar ini digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya dalam bentuk LHP, yang dimana LHP ini harus disusun secara ringkas dan jelas.